Iya. Yang bikin hanya 2. Kalau diulang? Sama si ibu. Triwulan. 3 orang. Triwulan tadi mau cek saya katanya dia tidak masuk dulu karena data studentnya belum ada di situ. Beda sih. Bertempat. Iya. Begitu. Siapkan alat tulisnya. Iya, Bu. Pada pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 3 tujuan yang hendak kita capai. Di setelah pembelajaran, semua peserta didik diharapkan mampu pertama mendiagramkan tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, kamu dapat menginterpretasikan grafik yang sudah kamu buat. Dan yang ketiga, kamu dapat menyajikan diagram dari histogram, poligon, dan objek secara tepat. Untuk bisa membuat suatu grafik, maka diperlukan tabel distribusi frekuensi seperti yang kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya. Ada masih ingat? Tepi atas itu rumusnya apa? Tepi atas. Oke. Bawah, atas, dari atas, tambah komanya. Bagus. Tapi apa ada lagi yang lebih tepat? Masih ada lagi yang lebih tepat. Sudah bagus jawaban dari Niken, tapi masih ada lagi yang jawaban yang lebih tepat. Apa ada? Oke. Atas. Batas atas Ditambah 0,5. tepat. Batas atas jadi bukan tepi atas ya, tapi batas atas ditambah dengan 0,5. Kalau tepi bawah rumusnya apa? Oke, Rizka. Batas bawah dikurang 0,5. Betul, tepat sekali. Batas bawah kurang 0,5. Kalau titik tengah, Saya, Bu. Agus Ria, silakan. Titik tengah sama dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Sangat. Jadi ya, untuk membuat suatu grafik dari histogram, poligon, frekuensi itu syarat yang harus kamu ketahui, yaitu titik atas, titik bawah, dan titik Tengah. Oke. Setelah itu apa manfaat dari poligon, histogram, dan objek? Kenapa hasil pelajari? Ya. Jadi begini, manfaat dari suatu grafik itu kan untuk memudahkan seseorang untuk membaca tabel, membaca grafik, membaca data kan. Jadi kalau dalam bentuk kadang orang bingung atau bosan melihat angka dalam bentuk tabel. Yang lebih bagus dipahami itu dan lebih diminati itu adalah dalam bentuk grafik. Dan lebih mudah dipahami kalau saja dalam bentuk grafik. Ya. Jadi kalau juga dalam kehidupan sehari-hari manfaatnya dari poligon objek data apa? Untuk apa dipelajari di situ? Kalau tidak ada manfaatnya kan pasti ada manfaatnya. Nah, jadi manfaatnya itu kalau di badan-badan pusat statistik di BPS itu sangat dibutuhkan. Mau kita misalkan mau menghitung dari sekian ratusan juta jumlah penduduk di Indonesia, dari usia sekian sampai sekian itu berapa? Kan itu disajikan dalam bentuk tabel itu yang dipakai apa sih? Histogram. Ya, di perusahaan untuk menghitung keuntungan perusahaan itu menggunakan tabel grafik. Histogram baik poligon maupun objek. Itu. Jadi jangan kamu harap bahwa untuk apa saya belajar? Kan bagi saya kan tidak berguna. Jangan berpikir seperti itu, tidak boleh. Ya, karena kamu sekarang masih dalam
metode kerja kelompok di mana setiap kelompok mempunyai bagian dalam mengerjakan soal. Ya, jadi kalau nanti guru menjelaskan nanti Bapak, itu guru harap diperhatikan. Kalau ada yang belum dimengerti, tanya guru. Ya, begitu. Jadi sekarang Ibu akan membagi kelompok. Rencana semula itu kan karena ada 21 orang, rencana semula ada 5. Tetapi karena ada 3 yang tidak hadir, ada 4, berarti berkurang, harus 3 menjadi 4 kelompok. Ya, jadi saya bacakan supaya kamu dengar sebelum kita masuk, supaya kamu mencari kelompok untuk duduk bersama dengan teman-teman kelompok ya. Ya, Bu. Yang pertama, Astiana. Teman kelompoknya Yogi Riken, Fardila Putri, dan Reno. Ya. Kelompok kedua, Niken, Waode Ilza, Waode Ain, dan Ivaldi. Oke, sambil saya kasih kesempatan dulu untuk membaca sekilas sebelum Ibu Guru jelaskan. Coba dideklarasi dulu, dibaca dulu ya. Iya, Bu. Nah, histogram itu bentuknya apa? Histogram itu bentuknya berupa persegi panjang. Yang lebarnya nanti akan berbeda antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Oke. Untuk membuat suatu histogram, maka yang diperlukan adalah tentunya data berkelompok, kemudian frekuensi, kemudian batas atas atau tepi atas dan tepi bawah. Kan tadi sudah tahu kan? Oke, di data di bahan ajar yang kamu pegang, Ibu tuliskannya di situ adalah data dari hasil pengukuran tanaman. Tanaman setelah ditanam, setelah 1 bulan kemudian diukur, ada 40 sampel, artinya ada 40 tanaman dengan jenis tanaman yang sama tentunya diukur apakah ada perbedaan antara tanaman yang satu dengan tanaman yang lain. Untuk di kolom hasil pengukuran, ketika di situ ya, hasil pengukuran kelas yang pertama adalah 119 sampai 127 itu dia ini dalam bentuk milimeter ya, tinggi tanaman dalam bentuk milimeter. Ya, 10 kemudian 11 kemudian 5 kemudian 2. Tapi bawah kelas pertama apa? 119. Di bawah 118,5. Dari mana 118,5? Dari 119,5. Oke, yang kedua, kelas kedua. Pasti ada, pasti ada. 136,5. 136,5. Reno, kelas ketiga. 145,5. 145,5, mantap. Nah, kemudian lagi kelas keempat. 154,5. 154,5.
kita. Kemudian setelah dapat tepi bawah tepi atas, maka yang kita lakukan sekarang adalah tinggal menggambar grafik histogramnya. Histogramnya ada seperti kalau menggambar grafik selalu ada namakan koordinat kartesius, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y. Nanti jadi kalau di histogram itu sumbu X-nya itu dia menunjukkan hasil pengukurannya apa bukan tepi bawah tepi atas. Itu yang diterapkan di sana untuk sumbu X, dan untuk sumbu Y-nya dia sebagai frekuensi. Jadi titik-titik untuk tepi bawahnya ditulis di sumbu X-nya, berarti di sini 118,5 lanjut 127,5 lanjut 136,5 betul. Nah sekarang lihat untuk batas frekuensinya dulu ya. Untuk frekuensinya ada 3, kemudian ada 2 dulu ya, ada 2, pertama ada 2, ada 3, ini saya langsung saja begini ya, ada 5, ada 6, ada 10. Yang pertama tepi bawah tepi atas 118, 127,5 berarti yang ini kan. Frekuensinya berapa? 3. Berarti tadi dia berbentuk persegi panjang. Untuk model dari histogram maka bentuknya seperti ini. Jelas yang pertama. Nah, dari setelah ini selesai poligon, sekarang kita masuk di poligon. Poligon itu apa? Poligon adalah suatu garis patah yang menghubungkan setiap titik tengah atas persegi panjang histogram. Histogram adalah suatu garis-garis patah yang menghubungkan setiap titik tengah. Berarti yang digunakan di sini adalah nilai dari titik tengah. Titik tengahnya sudah dicari di tabel 123, 132, 141, 150, 159, 168, 110. Letaknya ini berarti ada di antara 118 dengan 123. Berarti ini di sini ada titik tengah, di sini ada titik tengah, titik tengah, titik tengah di sini. Pokoknya di pertengahan persegi panjangnya itu ada titik tengah. Nah, yang pertama untuk titik tengah 123 maka frekuensinya adalah 3. Berarti simpan di sini. Ini titik tengah yang pertama kan? 3. Kemudian titik tengah yang kedua 132. Berarti di sini dia frekuensinya adalah di sini. Kemudian yang terakhir adalah 172. Jadi tinggal dihubungkan, itulah poligonnya. Tinggal dihubungkan titik-titiknya. Inilah poligonnya. Jadi jelas kan? Yang saya garis merah itu, guru garis merah itu adalah poligon. Yang digambar kotak-kotak, yang spidol hitam itu adalah histogram. Tinggal oke. Oke, ada 2. Oke. Oke, untuk membuat suatu oke, namanya oke positif itu artinya frekuensi kumulatif kurang dari, itu namanya oke positif. Kalau frekuensi kumulatif lebih dari, itu namanya
sebenarnya bisa dihitung kolom tapi karena pertanyaan ada penghapusnya. Lanjut di frekuensi kumulatif kurang dari atau sama dengan kan? Ya. Ini namanya kalau kurang dari namanya ogif positif. Kalau lebih dari namanya ogif negatif. Nah, untuk menghitung frekuensi kumulatif kurang dari, maka yang kita gunakan kurang dari lebih dari maka kita gunakan adalah batas bawah. Kan? Tadi batas bawahnya yang ini adalah 118,5. Jelas kedua adalah 119 Jadi kesimpulannya frekuensinya dia adalah 0. Betul dikit. Berarti dia frekuensinya 0. Karena tidak ada kan di bawah ini kan tidak ada kan, berarti dia mulai frekuensinya adalah 0. Kemudian di kelas 127,5
127,5, kemudian 136,5, kemudian 145,5, kemudian 154,5, 163,5, 172,5, dan frekuensinya di atas 118,5. Di atasnya 118,5 berarti berada di kelas atau berada di kelas ini kan? Berarti namanya frekuensi kumulatif maka dijumlahkan semuanya. Berarti semua kelas ini masuk dalam kelas 100 di atas 118,5. Nah, berarti betul. Berarti dia adalah 40. Nah, nanti di sini di kelas di atas 127,5. Oh, ini kan? Berarti 37 dikurang 40 kurang 3. Pintar. Itu berarti ini adalah 37. Kelas ke 1,5 berapa? 21. Betul, lanjut. Lanjut. 10. Lanjut. 5. Lanjut. 2. Nah, sekarang dari yang Ibu jelaskan, ini yang harus kamu jawab. Kan sudah kita sudah tadi kan? Bagaimana mendiagramkan tabel distribusi frekuensi? Apa yang kamu butuhkan? Dijawab nanti sebentar, bukan sekarang. Didiskusikan dengan kelompoknya. Pertanyaan kedua, bagaimana cara menginterpretasikan grafik? Menginterpretasikan itu artinya apa? Tahu artinya? Memberikan dari suatu tabel, bagaimana caranya kamu memberikan informasi secara tepat dari gambar dan tabel itu. Bagaimana caranya kamu membahasakan, maksudnya ya. Bagaimana caranya kamu membahasakan dari tabel itu, dari tabel hanya berupa angka dengan berupa gambar ini. Bagaimana caranya kamu membahasakan supaya menjadi informasi yang sangat dibutuhkan. Ya, jadi nanti sebentar gambar poligon bersama pembahasan didiskusikan dengan teman-teman. Oke. Sekarang sudah duduk di dengan kelompok masing-masing. Seperti janji Ibu Guru tadi bahwa setiap kelompok itu ada tugas masing-masing. Maka untuk kelompok ini, kelompoknya Astiana mengerjakan objek positif, Fadila mengerjakan objek negatif, Reno histogram dengan apa? Yurika adalah poligon. Gitu ya, jelas kan? Jelas pembagian tugas ini bisa dipisah supaya bisa dipisah ini. Belajarnya supaya sempurna mendapatkan. Oke. Ini. Di kelompoknya Niken. Niken bagiannya dia buat objek negatifnya. Dia bagiannya buat objek positifnya. Kemudian lain bagiannya buat poligonnya dan lagi buat histogramnya. Oke. Lanjut. Agustrian. Objek positif. Asli objek negatif. Nurut hasilnya poligon dan untuk satu. Ini apa tadi? Histogram, poligon, negatif. Dulu bisa dipisah. Bisa. Jangan bisa dipisah. Pastikan objek negatif, objek
Kamu itu toh harus ke batas bawah atau Oke. Saya kira sudah jelas untuk pembagian tugas kelompoknya. Jadi ini ibu sudah siapkan di atas supaya memudahkan kamu menjawab supaya gambarmu bagus, supaya gambarmu cantik. Ibu sudah siapkan dalam bentuk kertas tabel. Masing-masing kan? Oke, digambar dulu. Jadi, langkah pertama yang kamu kerjakan adalah bentukkan dulu dari bawah ke atas dan tidak ada tabelnya di sini kan? Ada namanya itu. ini nanti dicek di batas atas bukan di Iya. batas Berat ya. Ini sudah semua. Ayo. Setelah itu nanti ini bagian lagi yang sudah ditempelkan di sini. Ya. Jadi kalau muat berarti penempatan. Nah, kalau tidak diperlukan masalah besar boleh nanti. Ya, supaya tidak usah. Karena setiap kelompok yang itu kalau diberikan hasil pendam saja. Ini lagi tempel nanti lagi semua bawa bawa juga. Jadi terserah mau gunting, kombinasi, kasih kreasi sebagus ini ya. Jadi tergantung kelompoknya. Pokoknya kamu kasih kreasi tergantung sebagai ini. Bagikan kami ya. Jadi dulu ini mencari kan, siapkan dulu tugas masing-masing. Jadi bagi yang masih merasa silakan bertanya. Seberang, semuanya seberang itu semuanya. Nah, kan? Nah, poligon. Ini, tapi ini kan sebenarnya sama, tapi jangan pisah karena kan beda tugas kan. Jadi pisahkan, jangan sama, jangan gabung dulu ya, sana ke sisinya, ya. Ini soalnya tadi, mana? Nomor pertama. Mana? Tabelnya yang pertama, itu sana. Nah, boleh, asal gambarnya nanti supaya tidak kerja 2 kali, gambar di sini ya. Ya kalau
Tepi batas dari tepi bawah. Iya. Iya. Dengan 100. Tidak. Berarti dia adalah 100,5. iya. Kalau bukan berapa yang kita gambar itu berapa ketika kita menggunakan serapi. Mana bisa? Ibu bilang bahwa boleh. Serapi ya. Masa dua dulu kemarin iya, sama jadi untuk gizi nanti ini kamu ambilnya iya. Tapi katakan saya bilang ibu guru bilang kan batas bawah. Hanya nanti untuk kolom terakhir tambahkan dengan tepi atas di kelasnya. Tepi atasnya berapa? Kan? Tepi atasnya berapa sini? Iya. Tepi atas rumusnya adalah batas atas jadi berapa? 100? Dia mulai dari 40. Karena lebih dari 70 digabungkan semua. Sejumlah kantor sudah ada. Itu lebih dari 75,5. 2 berarti kayak yang di atas dikurang 3. ya Bu. Kan sudah ibu guru sediakan itu, tinggal kamu saja. Jadi dipercepat. Bertanya, boleh bertanya. 4 kurang 12. Ya, aku sini sudah bolos ya. Sudah muncul. Tujuh berapa? Kalau dibagi? Jangan berapa? Ini dibagi. 76 tambah 80 bagi 2. Semuanya dibagi 2. Titik tengah itu adalah batas bawah
ditambah batas atas dibagi 2. Kan saya kenapa frekuensinya? Saya positif, ini negatif. Berarti frekuensinya di sini positif untuk saya, frekuensi negatif. Iya. Ya, sudah. Berarti tinggal tambahkan. Agak pelan ini. Kamu apa juga? Kamu belum. Ya, maka tinggal gambar itu kan. Jadi sumbu Y itu semuanya frekuensi ya. Sumbu Y semuanya sebagai frekuensinya. Apapun grafiknya berarti sumbu Y adalah frekuensinya. Itu pertanyaan ibu dua sana belum kamu jawab. Sama. Ambil batas di bawahnya. Ambil di sini lebih kurang dari, kalau ini lebih dari sama dengan. Ini lebih sama dengan, kalau yang negatif ya positif. Kalau yang negatif lebih besar sama dia. Sama. Belum juga kan? Ya. Nah, gambar piano. Kan kita digambar ini kan? Ya. Itu 2,5. Sama. Oh ya, Ya. Y-nya Berbeda. Ini yang buku lem ini ya, kalau sudah mau dilem. Kurang-kurang kan, ini kan frekuensi, ini kan sudah objek positif. Jadi kurang frekuensi ya sebenarnya ya, kalau itu akan negatif. Perkirakan saja. Tidak usah sampai perkirakan saja. Yang penting kalau mulai dari adanya dari atas sampai ke apapun grafiknya dikatakan, apapun jenis grafiknya mau poligon, mau objek, mau histogram, sumbu yang ini berada sebagai frekuensi. Iya. Berarti 2 tambah 4, 6, 6 tambah 12, 16, 16 tambah 13 berapa? Astaga, dengan 100 nya Pak. 9 tambah 6, 100. Tiga. Oh, 3. 5 menit lagi supaya sudah?
Yang ini 80 ini 2 senti. itu 85 mana? 85 itu 18 Apa lagi yang mau cari? Apa yang dibutuhkan? sebelah pokoknya Ini tadi tongkat. ya begitu kebalikan nyata grafik Ya. Mista yang batas bawah batas atas. Bukan, belum tepat ini ya. Sekali lagi. 76 tambah 80 bagi 2 masih 116. Belum tepat itu ya. Hitung ulang. Poligon itu yang kamu ambil sebenarnya. Iya. Bagi ambil lain ambil supaya ambil. Balik Len. Ada lakman lagi satunya tadi mana? Lakman lagi satu mana? Baik, salam. Kita ramdan. Mempresentasikan hasil yang sudah kamu kerjakan. Setiap kelompok ada yang menjelaskan satu orang, berarti kan kelompok yang peserta lainnya bertamu ke kelompok lain. Misalkan Reno, misalkan mempresentasikan di sini dari Astiana, maka Reno silakan bertamu kelompok 2, 3 atau 4. Berarti masing-masing, misalkan Reno di kelompok 2,
Waktu dari kelompok 3 dan apa lagi? Dari kelompok 4. Begitu. Silakan. Guru mereka hasilnya kan? Di sini juga nanti kamu di sini ada tuan rumah di sini yang mau menjelaskan. Masing-masing kelompok itu ada orang yang menjelaskan. Iya. Nah, sekarang Kamu berdamai. ada kelompok ini siapa yang mau tinggal, siapa yang mau menjelaskan sebagai tuan rumah. Kelompok ini siapa yang kelompok ini siapa yang jadi tuan rumahnya dan kelompok ini siapa yang jadi tuan rumahnya. Oke. Silakan. Berbagi. Oke. Apa hasil dari tugas kelompok ini kelompok 3. adalah batas bawahnya. Ini bukan. Saya juga tadi begini tapi salah. Jadi kamu saja di sini. Kenapa kamu orang? Tidak itu banyak kali Bu. Ya sudah, oke. Silakan menjelaskan. Jadi ada kami poligami magnetik dari poligami objek piramid objek negatif. Ini positif negatif kenapa sudah disebut iya. Ini saya akan bertanya apa yang akan Itu bagian frekuensi. Garis tegak ini adalah frekuensi. Dan ini garis dari UTBK seperti yang dilakukan. Berarti kalau ini sebenarnya ini karena dia frekuensinya 180 ada di sini. Sedangkan untuk objek positifnya yang frekuensinya 6 itu adalah 60,5. Jadi ini bagaimana Pertama itu kita cari dulu titik dengan titik batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. satu orang untuk menginformasikan ke teman-temannya apa yang didapatkan dari kelompok yang sudah dikunjunginya. Jadi bukan hasilnya ke orang, hasil kunjungan ke kelompok lain. Apa penjelasan apa yang aku dapat dari sana? Begitu maksudnya. Oke, tadi sudah berkunjung. Rizka tadi berkunjung. Berkunjung, oke. Jadi Rizka berkunjung ke kelompok siapa? Kelompoknya Astiana. Oke, silakan berdiri Rizka. Oke, jadi dari kelompoknya Astiana ini apa yang kamu dapatkan? Informasi apa yang kamu dapatkan dari kelompoknya Astiana? Objek positif dengan objek negatif. Ya. Caranya itu kalau objek positif dimulai dari Apa yang udah informasi kau dapat? kalau objek negatif Oke. dari sisi kanan menuju sisi kiri. Oke, terus. Kalau objek positif dari sisi kiri menuju sisi kanan. Oke, lanjut. Apa lagi? Sudah. Oke, hanya itu saja yang kamu dengarkan dari kelompok. Hanya bisa di kelompok yang jelas di kelompoknya Astiana. Oke. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Oke, sekarang berkunjung Ain ke kelompoknya
Asyara lagi, oh berarti kelompok yang sama. Nadia berkunjung tadi di kelompoknya Trian. Jadi di kelompoknya Trian tadi di kelompok mau berkunjung informasi apa yang kamu dapatkan di sana? Begitu. Oke, histogram. Cara menempatkan frekuensi Ya. sama tepi Bawahnya, oke. Itu saja. Oke. Poligon frekuensinya sudah tepat. Ya. Kemudian untuk histogramnya juga tepat. Kemudian untuk objek negatifnya, hanya objek negatif dan objek positif. Itu gambar objek itu bukan garis lurus seperti ini, tapi garisnya patah. Bukan kurva yang lurus untuk objek itu. Jadi ke depannya nanti kalau menggambar objek itu harus jangan kasih lurus begini. Ini saja dikoreksi untuk kelompoknya Astiana. Ini kelompoknya oke, Agus Trian. Histogramnya oke, poligon frekuensi oke, objek positif, objek negatif betul. Kelompoknya Niken. Untuk poligonnya oke, histogramnya oke, kemudian objek positif, objek negatif sama dengan kelompoknya ini merupakan garis lurus, harusnya bukan seperti ini, harus patah. Kedepannya diperbaiki ya nanti. Oke, kelompok 3 oke ya, histogramnya oke. Kemudian ini ada di atas, ini objek negatifnya oke, ini objek positifnya juga oke. Kemudian ini adalah poligon. Poligonnya 18 dengan oke. Di poligon ini ada sedikit saja masalah ya. Di 78 ini di titik tengah 78 kan frekuensinya 3 di sini. Kenapa di sini 2? Ya, mungkin kesalahan melihat. Itu saja harus diperbaiki ya. Jadi sudah dipahami. Oke, sekarang apa dari setelah rangkaian kegiatan kita lakukan hari ini, apa ada yang mau ditanyakan? Apakah kamu sudah memahami caranya menggambar objek, caranya menggambar poligon, cara menggambar histogram? Apa sudah dipahami? Alhamdulillah ya. Nah sekarang, jadi untuk membuat suatu objek negatif dan positif, apa yang kita lakukan? Apa yang dibutuhkan untuk membuat suatu objek? Frekuensi. Kalau positif dulu, objek positif, maka yang dibutuhkan adalah frekuensi. Negatif
grafiknya. Jadi ini yang belum kita capai hari ini. Jadi untuk menginterpretasikan grafik itu, pertama harus ada judul grafiknya apa. Jadi judul grafik itu yang saya ibu lihat itu hanya histogram. Histogram dari data apa? Supaya lebih detail sama orang yang membaca grafik. Begitu ya. Supaya orang bisa, oh ini kan kalau seperti seragam tidak ada. Kan? Tidak diberikan judul bahwa judulnya itu apa. Histogram dari data apa. Ya? Begitu. Jadi orang tidak bertanya ini gambar apa. Ya? Ya? Oke. Jadi berarti kesimpulan kita pada hari ini sudah dijelaskan seperti tadi kan, bahwa polygon itu membutuhkan titik tengah, histogram membutuhkan politik itu membutuhkan frekuensi ya. Jadi saya kira pertemuan kita untuk hari ini cukup. Materi kita selanjutnya adalah rata-rata median dan bonus.